Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, orang tua saya, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi dan subuh yang cerah ini, Allah masih memberikan jatah hidup pada kita. Jika seandainya ada orang bahwa dia tahu bahwa subuh ini dia dipanggil oleh Allah, maka dipastikan waktu yang hanya tertinggal 20 menit atau 15 menit, kita akan dapat pastikan dia akan lakukan maksimal optimal sujud di hadapan Allah. Karena hanya persoalan kita tak tahu kapan batas akhir kita, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan pun biasa-biasa saja. Jika seandainya jam 6 inilah si fulan dan si fulan dipanggil Allah, dan dia tahu bahwa ada pemberitahuan jam 6 dia meninggal, kita yakinkan boleh jadi dia sujud akan berjam-jam di hadapan Allah untuk bermohon ampun pada Allah dan supaya diterima amal-amalnya. Mudah-mudahan jatah yang Allah kasih pada kita ini menguatkan langkah kaki kita, terhunjam pada hati kita untuk semakin dekat pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita terlatih dan terpilih mengulang-ulang nama kekasih Allah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulangnya pagi, diulangnya malam, diulangnya siang. Karena hanya salawatlah yang hakikatnya tidak memerlukan mursyid, tidak memerlukan pembimbing. Jika boleh jadi ada satu tarikat, dua tarikat dan lain sebagainya, maka seorang murid jika berzikir dia harus dibimbing sekian jumlahnya, sekian jumlah. Namun wirid yang itu tak perlu pakai mursyid, itu hanya salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kira-kira itulah jalan tol menuju Allah dan memungkinkan untuk mencintai bahkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah, pagi ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua, jika pernah mengkaji kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, beliau menulis Al-Hikamnya, matannya, tapi banyak ulama yang mensyarahkan itu Bapak Ibu, mengurai kitab itu. Jadi ada tradisi dalam kajian keislaman dan ulama-ulama kita dulu, ada namanya matan, itulah pokok kitabnya, tipis. Ulama yang lain karena luar biasa disyarahkan jadi berpuluh-puluh jilid. Sudah disyarahkan ada namanya hasyiah lagi, sudah disyarahkan panjang berjilid-jilid, lalu nanti syarah itu dibuat catatan lagi, namanya hasyiah. Maka siklus keilmuan dalam Islam itu luar biasa. Ulama awalnya menulis sedikit lalu panjang lebar diuraikan. Itu sebenarnya maknanya bahwa ilmu itu barokah. Ilmu itu barokah, diurai, dan bukan satu dua ulama. Satu kitab yang ditulis seorang ulama bisa puluhan ulama yang mensyarahkan kitab tersebut.
termasuklah Al-Hikam ini. Al-Hikam ini bukan satu ulama mensyarahkannya, banyak ulama yang mensyarahkan kitab Al-Hikam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Athaillah ini berguru, nanti kalau pernah membaca Al-Hikam ini, gurunya Abul Mursi. Abul Mursi ini berguru dengan Abul Hasan As-Sadzili. Maka Al-Hikam ini Bapak Ibu, kira-kira kalau ingin dunia tarikatnya adalah aliran Sadziliyah, bukan Naqsabandiyah gitu ya, atau mungkin Satariyah, Samaniyah, tapi Sadziliyah yang banyak nanti amalan-amalannya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Al-Hikam nanti itu poinnya per pasal-pasal, Pak. Pasal pertama, 2, 3, enak sebenarnya, macam syair. Di pasal pertama, Ibnu Athaillah Sakandari itu membuat satu pasal yang saya bacakan pasalnya. Dan ini untuk sebenarnya membersihkan hati kita dari kotornya, bahkan tidak jernihnya amal-amal kita. Kata beliau, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rajai ilallah. Dari mana singkat-singkat dan bisa dihafal ya. Kalau orang anak-anak ustadz yang hafal Quran ini, kalau mau menghafal syair-syairnya itu mudah, karena hanya sampai 200 pasal. Al-Quran itu 6.000 sekian ayat, hafal mereka. Jadi lebih mudah seperti dalam bentuk syair. Kata beliau, min alamatil i'timad alal amal, satu di antara tanda bahwa seseorang itu bergantung pada amalnya. Satu di antara tanda seseorang itu bergantung pada amal ibadahnya. Apa tandanya? Nuqsanur rajai ilallah, berkurang harapnya pada Allah. Apa maknanya Bapak Ibu? Kita yang beramal ini hanya wasilah, Pak. Hanya jalan menuju Allah, bukan tujuan. Tujuan itu tetap Allah. Ini semua amal nih, salat, yang ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, ini semua jalan menuju Allah, gitu ya. Wasilah menuju Allah, tujuan tetap itu adalah Allah. Nah kalau begitu, nah ini ilustrasi. Ada orang dia mau menuju ke Binjai, Pak. Menuju ke Binjai, tujuannya Binjai. Cuman waktu menuju ke Binjai banyak tempat singgah. Dilihatnya ada kafe baru, boleh juga dicoba ini. Tujuannya Binjai, singgah di kafe dia ada yang baru, singgah di Alfamart dia, banyak kali singgah. Bahkan ada boleh jadi tempat rekreasi baru buka misalnya, singgah bapak itu dengan keluarganya, lupa dia ke Binjai. Enak kali rupanya, dilihatnya udah sore nih, udah pulang, tak jadi ke Binjai nih. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Tujuannya Binjai, tetapi banyak kali di jalan nih mainan-mainan. Akhirnya lupa dia tujuan, berhenti dia pada mainan itu. Kira-kira ilustrasinya begitu. Kita tujuan kita nih Allah. Ini semua yang kita lakukan ini adalah jalan menuju Allah. Ada orang yang terjebak, gitu ya, bukan terjebak. Ada orang yang berhenti pada jalan-jalan itu. Lalu bersandarlah dia pada amal-amalnya. Inilah nanti Bapak Ibu, jangan macam-macam ya. Aku tahajud, mulailah cerita tahajud dia. Aku baca Quran 1 juz satu hari. Cuman kan tak tahu kalian kata. Aku udah malam Jumat ku khatamkan Quran tuh. Cuman tak apa aku unggah di medsos kan. Cuman dicakapkannya juga.
Ada yang sadar tidak sadar, dia sudah mulai melihat seluruh amal yang dia lakukan sandarannya. Ada duhaku, ada tahajud, wiridku kan banyak, ini kok kulakukan tembus ini. Maka semua amal yang dia lakukan tak boleh singgah hatinya dengan amal itu. Udah zero saja. Maka sebenarnya Bapak Ibu orang tua saya, dalam dimensi tasawuf itu kita kembali pada titik nol. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira macam kita mengisi SPBU lah gitu. Pokoknya ada tak berada, pokoknya dari mulai nol Bang ya kata. Pokoknya dari nol ya, iya kata. Pokoknya entah nol tak Allahu a'lam, tak boleh tengok-tengok kali di belakang ya kan. Pokoknya dari nol. Inti tasawuf itu Pak, menolkan diri kita Pak. Semua yang dilakukan banyak sedikit nol balik. Banyak pun amalnya nol balik. Kira-kira begitu. Tidak ada hitungan bagi dia. Berapa lama Bapak sudah tahajud ini? Oh, kalau saya sudah 40 tahun saya tahajud nih. Wah, kira-kira begitu. Mulailah dia menyandarkan sedikit demi sedikit pada amalnya. Ini kenapa dibuat Ibnu Athaillah di awal pasal kali dalam kitab Al-Hikam itu, untuk menghindarkan kita dari jebakan-jebakan Batman. Ini yang kita sebut di awal, Bapak Ibu orang tua saya, kalau orang yang tak beramal, udah tak ada masalah. Setan kan tak main dia. Kalau orang yang tak beramal, tak sholat, itu tak digoda setan itu. Kenapa tak digoda itu ketua gitu? Itu pasukan kita itu gitu. Maka tak boleh digodanya. Tapi kalau ada orang sesekali ke masjid, sesekali sholat, 5 waktu, 4, 1 bolong, itu main dia. Jangan ke masjid. Begitu hujan rintik-rintik sikit, hujan nih, demam koran sikit. Mana lebih baik, sehat atau sholat? Masa pula logika-logika dibangun. Akhirnya tak ke masjid Bapak. Kalau begitu. Tapi kalau dia sudah istiqomah gitu ya, jadi 3 istiqomah dia, rutin dia, tak ada yang bisa menghambatnya lagi, pasti dia tunduk rukuk beramal pada Allah. Setan tak sanggup lagi untuk menggodanya, maka dinaiki setanlah amal itu. Mantap sujudmu ini, lama khusyuk betul kau sujudnya. Mulai disentilnya, sentuhnya sikit. Lama-lama naiklah ujubnya, naik sombongnya, naik rianya dengan amalnya. Maka ini yang kita khawatir Bapak Ibu orang tua saya. Mohon maaf ini, ada orang kan sekarang kan ngetren ini hijrah itu Pak. Hijrah bagus. Cuman kolbunnya tak dibaguskan. Ini terkadang terjebak itu. Dia dulu tidak hanya ahli taat kali tak sholat, begitu hijrah, begitu dia hijrah, kebetulan dia hijrah boleh jadi yang tak kebanyakan, misal ke salaf, kawan-kawan kita Wahab. Begitu dia hijrah, muncul kesombongan. Semua amal orang di petonya salah. Amalku yang benar ini. Itu lebih parah Pak. Dia hijrah tapi muncul di kesektari gitu ya, faham yang mengatakan pahamnya yang benar. Akhirnya semua orang yang tunduk di masjid disalahkan, ini yang benar, yang begitu-begitu itu salah itu. Dia selamat dari maksiat, tapi kesombongan dalam hatinya dengan amalnya itu memuncak, sehingga seolah-olah dialah amalnya yang benar. Itu keliru juga, itu salah lompat itu. Salah lompat dia ketika hijrah. Nah Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah. Maka oleh Ibnu Athaillah ini dia ingin mengkelirkan kita. Jangan pernah amal yang kita bangun itu bersandar pada amal. Sandaran tetap Allah. Allahus Samad. Gantungan sandaran tetap Allah. Maka kalau pernah kita membincangkan ada wirid dan warid, seseorang tak boleh dia ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, itu karena wirid saya, tak boleh. Jadi ada seseorang naik bus malam, jalan malam dia, lalu bus mereka kena tabrak. Kawan ini kena dekat kena tabrak itu, tapi selamat, tidak ada yang terluka, tak ada yang cedera. Lalu penumpang di depan ada mengatakan, alhamdulillah Bapak Ibu, ini ibu-ibu ini
Ini karena saya satu malaman ini di bus ini bersolawat saya. Saya bersolawat saya satu malaman ini. Bapak ibu mungkin tidak ya, tidur aja gitu. Padahal dia tak tahu boleh jadi banyak orang yang berzikir di situ. Satu. Bahkan jika seandainya pun dia sendiri yang bersolawat di bus itu, dia tak boleh katakan dia salaman ini karena wiridku ini. Tidak. Tetap dia harus mengatakan Allah birahmatillah, karena rahmat Allah ini. Bukan bersandal pada wirid-wirid yang telah dia lakukan. Nah, sama Bapak Ibu, ini pun untuk menghindarkan dari yang berwirid. Kalau ada yang lazim berwirid, bagus berwirid, tiba-tiba mudah-mudah saja masalah dibuat Allah, itu namanya warid. Tapi tetap dia katakan, ya Allah, Engkau yang memudahkan ini. Tetap dia sandarkan pada Allah supaya clear. Jangan ada yang menghambat antara dirinya dengan Allah. Bukan hanya maksiat yang bisa menghijab kita dengan Allah. Tidak. Maksiat itu pasti. Tapi yang namanya amal pun, cahaya pun bisa menghijab si hamba dengan Allah. Dia tak tembus lagi karena ada amal-amal yang dia lakukan karena ini dan karena ini. Nah, Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Maka ini untuk kembali kita pada titik yang disebut dengan niat. Maka ikhlas itu oleh para ulama dibagi 3. Kalau ingin dibuat kalimatnya seperti puasa, ada ikhlas itu levelnya awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Puasa kan begitu juga kira-kira ya. Ada puasa awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Jadi ikhlas orang awam, ikhlasul awam itu apapun yang dia lakukan itu karena ada motivasi iming-iming, Pak. Iming-iming. Nah, iming-iming gitu. Kenapa Bapak rajin sholat berjamaah ke masjid? 27 derajat Ustaz. Kalau sendiri 1 kan, itu rugi kita itu kan. 26 hilang kan. Kenapa bisa kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu Bapak berjibaku? Wa itu khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau kita lakukan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba Ustaz pikirkan itu. Kalau sempat tak kita lakukan, hilang dunia dan seisinya subuh itu. Maka pada poin ini salah ikhlasnya? Tidak. Bukan salah ya. Tapi level ikhlasnya pada level awam. Dia melakukan sesuatu kalau ada ganjarannya, kalau ada yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu begini misalnya, kita kan tahu nih, semua orang yang beramal ini janji Allah ke surga. Ke surga, yang beramal ruku sujud itu ujungnya janji Allah surga. Kira-kira begini pertanyaannya Bapak Ibu. Ini kalau tiba-tiba ada revisi. Orang yang beramal ruku sujud ahli taat, yang sudah taat, dia tunduk patuh pada Allah, ternyata direvisi, surga tak ada lagi. Tak ada surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, tetapkah kita ruku dan sujud di hadapan Allah? Tak ada surga ini lagi dah. Ini kalau sudah berpikir berarti panjang ini mempertimbangkan ini. Ruku tidak lagi katanya kan. Kita mengapa Allah janjikan ada surga? Jika ini berandai, jika ternyata tak ada surga lagi dijanjikan Allah, apakah orang yang selama ini ruku, sujud, tunduk pada Allah, tetapkah dia tunduk dan ruku pada Allah? Kalau ternyata dia berhenti ruku dan sujud di hadapan Allah, itulah levelnya ikhlasul awam. Gawat ini ketua kan. Kalau tak ada surga ngapain kita capek-capek ruku sujud kan? Berhenti kita ruku kan? Itu level awam. Jadi dia beramal itu karena ada iming-iming, samanya. Ada anaknya lalu dia katakan, ya kalau bisa ini
kelas 2 ini bagus prestasinya, sepeda. Anaknya pun tak tidur malam membayangkan sepeda itu. Kira-kira begitu. Nah, maka sama Al-Quran itu pun datang. Coba nanti dilihat mengapa Al-Quran datang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ini ayat-ayat ayat kawan-kawan kita Al-Wasliyah, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, dagang, bisnis yang menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih. Jadi barter, kamu jual dirimu dan hartamu, maka Allah membelinya dengan itu kan jual beli itu. Kita jual diri kita, ya, dan harta kita pada Allah, Allah beli dengan jannah. Kenapa air itu turun pada orang Makkah begitu? Karena orang Makkah itu kerjanya pedagang, Pak. Maka ada surah Quraisy itu, li ilafiqu Quraisy ilafihim rihlatasyita. Orang Quraisy itu kerjanya rihlah, musafir terus untuk berdagang ke Syam, keluar Makkah. Mereka pedagang, dan rumus dagang itu mesti untung. Tak ada pula orang pedagang, cemana untung hari ini? Balmot kata. Balik modal. Kalau balmot tak untung itu. Begitu cerita dagang dia mesti untung. Maka datanglah ayat mengatakan transaksi jual beli. Kalau ini juga transaksi jual beli dengan Allah, untung ini. Apa yang kita jual? Jiwa dan harta untuk Allah, Allah beli dengan jannah. Kalau ini jadi ini. Kira-kira begitu. Maka ada yang namanya barter, transaksi jual beli dalam konteks itu sama hampir dengan bisnis dan dagang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini level pertama. Ikhlasul khawas naik kedua. Ini dia tak pikirkan lagi ganjaran, tak dipikirkannya berapa itu kalau begini, tak ada lagi. Kenapa Bapak rajin sholat berjamaah ke masjid? Itu beda, sudah dijawabkan orang kedua ini. Saya Ustaz kalau sudah tak sholat ke masjid berjamaah, tak nyaman batin saya, tak tenang saya. Kalau sendirian sholat, tak tenang hati saya. Tapi kalau sudah berjamaah di awal waktu itu nyaman hati saya. Dia tak cerita lagi cerita pahala berapa balasan, tidak. Dia dimensi hatinya ketenangan dan kenyamanan beramal. Kalau sudah begitu nyaman setan. Nah, sama juga. Ada orang misalnya Bapak Ibu, kalau dia berwudu itu secara syariatnya kalau baca Quran atau mau sholat berwudu lah, karena itu syarat sah. Itu level yang awam tadi. Tapi ada orang berwudu Bapak Ibu, dia kenapa Bapak bisa wudu Bapak kekal itu tak batal, asal batal berwudu berarti. Jadi tak ada waktunya yang dalam keadaan berhadas kecil, suci terus dalam kondisi berwudu. Kenapa Bapak lakukan itu? Balik. Saya Ustaz kalau sudah tak berwudu gelisah saya. Ada begitu, gelisah dia kalau lagi tidak berwudu. Kalau itu terjadi padanya, dia sebenarnya sudah naik pada ikhlasnya khawas. Dia melakukan itu karena ketenangan, kenyamanan batin. Tak ada lagi cerita berapa pahalanya, berapa dapat, itu tak ada. Tak ada hitung-hitungan untung rugi lagi. Dia hanya ketenangan dan kenyamanan batinnya. Ternyata itu masih ikhlasnya khawas. Baru naik yang terakhir menjadi ikhlasnya khawasul khawas. Coba nanti lihat Bapak. Ikhlas yang pertama dan kedua ini masih terkait dengan kepentingan diri kita. Begitu ya, masih kepentingan diri kita. Berapa dapat kita? Itu yang pertama. Lalu hatiku, jiwaku tenang, itu masih kita. Tapi ikhlasul khawasul khawas itu tak ada lagi dirinya. Tak ada lagi kepentingan dirinya. Selama Allah ridho, dia ridho. Dia sudah memandang Allah. Yang dipandangnya hanya Allah. Kalau Allah mau jadi. Tak ada lagi dia pikirkan nyaman, tidak.
Ini yang balik menjadi rumusan itu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kalau sudah ridha Allah jadi, apapun dikerjakan. Kalau selama Allah itu ridha, maka para sahabat itu karena dia cinta dengan para mujahid, mereka Bapak Ibu begitu mau berjihad itu cintanya membayang. Selama ini ridho, mereka tak pernah lagi pikirkan mati atau hidup, tak ada lagi. Malah mereka rindu bertemu dengan Allah, mati syahid fisabilillah. Maka itu yang menguatkan. Beda dengan harakiri Jepang itu. Harakiri Jepang itu dia bunuh diri karena dia kalah, itu harga diri. Umat Islam tidak, mati berangkat perang, dia memang rindu dengan Allah, bukan bunuh diri. Dia berjuang maksimal, akhirnya dia mati syahid dan berjumpa dengan Allah. Nah, Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, kita tak tahulah kita di mana level kita ini, tapi paling tidak kita berangkat sedikit demi sedikit. Yang pasti level terakhir itu para nabi, waliullah, para syuhada. Tapi tak menutup kemungkinan kita untuk bisa naik pada level itu. Dia tak pandang dirinya lagi, tak dia pandang ketenangan dirinya, keuntungannya. Selama Allah ridho, selama Allah senang, maka dia pun senang. Itu nanti kalau bahasa para wali dalam hadis itu, para wali kekasih-kekasih Allah itu memandang dengan pandangan Allah, melangkah dengan langkahnya Allah. Tak ada lagi, Pak. Sisi nafsiahnya udah hilang. Jadi yang ada pada dirinya adalah keinginan Allah hilang sudah. Nafsiahnya hilang sudah. Keinginan dirinya hilang, yang ada hanya keinginan Allah pada dirinya. Maka dia memandang dengan pandangan Allah, maka dia memegang dengan pegangan Allah. Wah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pada level inilah yang kita sebut oleh Ibnu Athaillah, dia mengatakan bahwa supaya kita hilang dan tak bersandar pada amal. Bukan kebalikan maknanya, kalau begitu tak usah beramal, bukan. Ibnu Athaillah untuk mengklirkan, jangan yang namanya amal-amal ini membuat hijab dia dengan Allah. Tetaplah hanya Allah. Ini yang disebutkan dalam hadis. Ya Rasulullah, kata sahabat, apakah kita masuk ke dalam surganya Allah karena amal? Tidak. Wala anta ya Rasul, termasuk engkau? Iya, bukan, aku pun tidak karena amal. Lalu karena apa ya Rasul? Birahmatillah, karena rahmat Allah. Bapak Ibu, kalaulah kita dikasih Allah umur 100 tahun, taat, patuh, tunduk pada Allah 100 tahun, lalu kita masuk ke dalam jannah Allah, surga tadi, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Pertanyaannya, balance tidak? Sebanding tidak? Awak beramal 100 tahun, lalu di dalam surga selama-lamanya kekal? Tidak sebanding. Kalau 100 tahun beramal di dunia, cocoknya 100 tahun di surga. Tapi tidak ini. Begitu dia beramal 100 tahun, ternyata khalidina fiha fil jannah, dia kekal di surga. Kalau begitu bukan jumlah bilangan amal, tetap dengan birahmatillah. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, inilah yang menjadi titik poin bagi para ulama untuk membersihkan hati kita. Kaji ini membersihkan hati. Maka kata Rasul kan begitu, ada orang berjihad di jalan Allah sampai mati, ternyata kata Rasul bukan di surga tempat, tapi di neraka. Zahirnya beramal, tapi hatinya tak beramal. Dia pengen disebut sebagai mujahid, dia pengen disebut sebagai syahid. Balik-balik ini untuk menjernihkan hati. Sama juga kata Rasul, ada orang da'in, pendakwah, namanya besar, dikenal, masyhur misalnya, tapi ternyata nanti ditanya, engkau betulkah engkau untuk jihad fisabilillah, untuk agama Allah? Aku berjihad untuk agama Allah, untuk mendakwah, mengajak orang. Lalu kata Allah, kadzab, kau pembohong. Rupanya dia berdakwah untuk nama besar, dikenal orang, supaya orang kenal dengannya. Maka Bapak Ibu, ini yang ceramah nih pun, wabil khusus saya Bapak, dan mudah-mudahan kawan-kawan diselamatkan Allah.
balik pada niat. Betul. Jangan pelawak di sini duduk macam paten kali, tidak. Dan itu harus ada pada, iya betul, harus ada pada kita semua. Wabil khusus juru dakwah, para ustadz, gitu, para syekh. Jangan dia duduk dicium orang tangannya lalu menjadi congkak dia, mantap akun, tidak. Wabil khusus. Jangan sempat media dakwah ini, sekarang kan ini live kita, lalu orang berdakwah live streaming gitu ya, lalu di YouTube banyak follower, like and share, kan begitu ceritanya, like and share. Jangan sempat ada motivasi gitu. Tapi tetap bahwa ini dakwah, bagaimana orang kenal dengan Allah, bagaimana orang dekat dengan Allah, kalimatnya hanya itu, bukan persoalan namanya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir ini lillah, dan semuanya sama-sama bergerak menuju Allah, amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, Abu Yazid Al-Bustami itu, Abu Yazid Al-Bustami itu pernah datang muridnya ini bukan awam ya, udah ulama juga, karena Abu Yazid ini guru besar. Dia datang, Syekh, coba kau lihat dulu batinku, hatiku, sudah bisakah aku jadi wali Allah? Lihat Abu Yazid, belum, jauh lagi kan, jauh Syekh. Iya, beruzlah kalau kau dulu bermujahadah. Dalam riwayat itu bertahun-tahun, hampir 3 tahun dia, kira-kira kau sarang dia sulu gitu ya, buka tarikat bahkan begitu. Lalu udah 3 tahun datang balik dia pada Abu Yazid, ya Syekh, bagaimana kau lihat sudah kolbun, bisa kira kau sudah jadi wali Allah? Dilihat Abu Yazid. Nanti itu bedanya Bapak Ibu. Kalau kita ustaz yang begini tak nampak ini. Tapi bagi guru-guru yang dia arif billah, beda alim Pak ya. Kalau alim tuh ini nulis aja itu biasa, tapi arif billah itu yang sudah ma'rifatullah. Itu sama talentanya itu, Rasul, sahabat, para walinya. Begitu. Rasul tuh tahu siapa yang munafik, siapa yang ecek-ecek beriman, tahu dia. Sama juga para walinya Allah, arif billah, tahu dia. Ini datang ke sini mau buat masalah haji nih, tahu dia, semua tahu dia. Lalu kata Abu Yazid, karena tembus dia, kata Abu Yazid, kalau yang begini yang kolbunmu sama dengan 3 tahun yang lalu kan. Marah muridnya, apa ini Syekh? Zikir kuda puluhan ribu sudah kan. Aku dah uzlah aku sudah. Kenapa tak bisa jadi waliullah, naik predikatku, tingkatanku? Begitu marah Bapak Ibu muridnya nih, kata Abu Yazid, muridku, ini ada nampan tu macam talam lagi dah ya. Ada kue. Kata Abu Yazid, muridku, bawa nampan nih ke pajak, jualkan kue nih. Kira-kira begitu bahasa kita. Disuruhnya. Begitu oleh Abu Yazid mengatakan bawa nampan nih, jual kue nih ke pajak, marah muridnya. Karena muridnya ini bukan orang biasa, orang ulama sudah. Kata muridnya ini, Syekh, apanya nih Syekh? Aku ni kan ulama, aku nih banyak jamaahku, kira-kira begitu, banyak pengikut. Apanya kau suruh-suruh aku ke pajak pula bawa ini? Tak cocok ini Syekh. Begitu kalimat itu keluar, apa kata Abu Yazid? Wahai muridku, tahukah kau di mana salahmu kau tak bisa jadi wali Allah? Karena penyakit ulah sombong kau inilah kau tak diangkat Allah jadi walinya. Jadi balik poinnya, menjernihkan qalbun. Jangan dianggap bahwa banyak zikirnya hatinya bersih, tidak. Ini kata Al-Ghazali, orang yang berzikir, istighfar, tapi hatinya penuh dengan kesombongan, ujub, itu kata Imam Al-Syafi'i atau Al-Ghazali. Lalu dikatakan begini, itu persis seperti orang gitu ya, berjalan, dia bawa kating, yang dalam kating itu banyak tulang, lalu ada anjing yang mengelilinginya, dihalaunya, hus, pergi anjing. Waktu dia halau, tapi begitu dia diam, datang oleh anjing itu. Mengapa? Karena dia banyak bawa tulang itu kesukaan anjing itu. Sama, begitu dia istighfar, astagfirullah, pergi setan. Begitu diam dia tak istighfar, datang balik setan.
karena dalam hatinya penuh dengan kebusukan, keriaan, penuh dengan kesombongan. Nah, Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, maka inilah yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, menjernihkan. Kita ingin mendetek Bapak Ibu, saya dan kita semua. Terkadang kita begitu terlintas itu. Udah mulai bagus nampaknya sholatku ini. Ingat Bapak, itu lintasan-lintasan pada kita yang beramal. Satu ketika muncul itu, nampaknya udah di umur ini agak-agak mantap sikit sholat nih. Jangan terjebak. Itu jebakan-jebakan Batman semua itu. Jangan pernah dia merasa udah mantap nampaknya sholat nih. Awak ini pun puasa sunat Senin Kamis nih sudah macam tak terasa lagi puasa dan tak puasa. Kalau ada yang begitu-begitu, dia tetap harus serahkan pada Allah. Apa namanya? Ini yang kita sebut tadi Bapak Ibu, kalau berjalan ke Binjai tadi, dia tak sampai Binjai. Tak sampai, dia singgah dari tempat-tempat. Itu mainan-mainan orang-orang yang menuju Allah. Begitu enak ini puasa nih, enak ini sholat. Tiba-tiba nanti datang pula lintasan lagi. Begitu dilihat orang terlintas, ada lintas orang ini tak baik ini. Tiba-tiba betul tak baik. Nampaknya udah jadi wali aku nih gitu. Habis gawat gitu. Yang begitu itu lintasan datang, Pak. Kalau ada rasa-rasa itu, ini dimensi zauk, tak dimensi ini ya, tak dimensi akal. Kalau ada rasa-rasa begitu, itu yang harus cepat ditutup dengan istighfar dan serahkan pada Allah. Jangan dilanjutkan. Akan datang itu, jangan dilanjutkan. Jangan lanjutkan. Dicoba-cobanya wirid. Jalan macet. Allah. Mulus saja, lewat dia. Kan jalan wiridku tuh. Kena. Ketika dia sudah mulai mencoba-coba itu, siapapun berwirid mau dicobanya, ditesnya dengan ini, jadi rupanya. Bapak Ibu, semua yang Allah kasih itu birahmatillah. Jangan sandarkan dan sangkutkan dengan amal dan wirid kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka nanti lihat ketika Umar bin Khattab, Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu kan luar biasa ya. Sampai karena kebeningan hatinya itu bukanlah orang, iblis pun disenggaknya. Ya kan, iblis disenggak. Kalau ada orang sholat, Umar tidur dalam masjid, iblis tak berani masuk. Bukan karena ada orang sholat. Kenapa tak berani ketua masuk? Bukan ada orang sholat, tidak. Umar tidur di masjid tuh. Bayangkan bahwa tidur Umar pun takut iblis. Awak sholat, udah sholat baca ayat kursi lagi di sholat. Begitu sholat datang deh. Semana kereta tadi berkunci tadi gitu. Udah dimainkan, cuman aman. Semua datang. Yang sudah 2 bulan tak teringat di situ teringat. Oh di sini tadi dia ya kan. Ini Umar tidur, kawan sholat, Umar takut deh. Maka nanti luar biasa. Umar itu dalam beberapa riwayat karena bukan persoalan zikir banyak, tapi kebeningan dan mahabbahnya pada Allah dan Rasul. Itu balik. Bayangkan Bapak Ibu ketika Ammar bin Yasir menjadi gubernur di Mesir, itu ada tradisi begitu Islam menguasai, Ammar menjadi gubernur. Kebiasaan orang Mesir itu Sungai Nil itu harus dikorbankan anak gadis. Dikorbankan, ditenggelamkan supaya Sungai Nil itu bagus pengairannya gitu. Pasang surut. Berkirim surat Ammar bin Yasir pada Umar, "Ya Khalifah, gimana ini tradisi orang Mesir ini? Ini dikorbankan anak gadis masuk ke Sungai Nil." Bapak Ibu, berkirim surat Umar. Bayangkan. Dikirim surat Umar bukan ke Ammar, kepada Sungai Nil. "Wahai Sungai Nil, aku khalifahnya Muslim Umar bin Khattab. Jika engkau masih tunduk pada Allah, jangan pernah kau durhaka pada Allah, dan tak ada kira-kira begitu persembahan lagi, tunduklah pada Allah." Surat itu berbalas bukan ke Ammar. Lalu perintahnya Ammar, buang surat ini ke Sungai Nil. Ini kan tak masuk akal ceritanya. Berkirim surat ke Sungai Nil.
Kira-kira kalau Sungai Deli ini yang banjir, berkirim surat dia ke sungai. Jangan kau banjir lagi ya, kata Allah. Kira-kira begitu loh. Dikit sampai kamar dibuang ke Sungai Nil. Setelah itu Bapak Ibu, Sungai Nil normal. Tak ada lagi bersama, selesai. Berkirim surat diantah jin hantu belaus itu selesai. Angkut semua itu. Begitu sampai surat Umar pada Sungai Nil. Maka nanti ada yang menarik, tapi ya begitu ya. Ali itu Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab meninggal, Ali bin Abi Thalib, begitu dah dikubumikan Umar, orang dah pulang. Mungkin pernah mendengar riwayat ini. Ali itu berdoa. Karena begini, Ali, ini Umar nih kalau mati gimana dia dengan mungkar nangkir ini gitu. Di dunia semua orang disenggaknya, apapun disenggaknya, mau dimakan orang semua. Ini kalau ketemu dengan mungkar nangkir gimana deh? Ciut ya deh, kira-kira begitu bahasanya. Begitu pulang semua orang yang ziarah berdoa Ali, Pak. Ya Allah, kasyafkan aku ya Allah. Maka kasyaf itu diminta juga. Kalau riwayat Ali ini, Pak, diminta Ali dia kasyaf. Kasyaf itu dibukakan Allah alam malakut. Ya Allah, kasyafkan aku supaya bisa kulihat Umar gimana di dalam begitu. Terbuka, dibukakan Allah. Begitu. Ali hanya ingin memastikan dibentaknya tidak mungkar nangkir atau dia kena bentak. Karena dulu di dunia kerjanya membentak. Begitu Bapak, kasyaf Ali, lagi lihatnya Umar, datang mungkar nangkir dengan gaya mungkar nangkir lah pula. Begitu datang mungkar nangkir, apa yang dilakukan? Belum lagi bertanya mungkar nangkir, sudah disenggaknya. Hei mungkar nangkir, jangan kau macam-macam, kira-kira gitu. Aku nih sahabat orang yang paling dicintai oleh Allah. Ciut juga mungkar nangkir. Ciut. Cuman dia pandai bukan dirinya. Aku ini sahabat orang yang paling dicintai oleh Allah. Minta backup dia dengan Rasulullah. Yang paling dicintai Allah itu kan Rasul, dan orang yang paling dicintai Allah itu Rasulullah, dan aku sahabat orang yang paling dicintai Allah itu. Nah, inilah namanya, tapi bukan mengilustrasikan Bapak Ibu. Inilah namanya, ya tak persis, tapi ini mungkin hanya contoh. Kira-kira kalau ada ajudan macam begitu juga Pak, ada gubernur, ada ajudannya, ada orang dekatnya, kira-kira begitu. Begitu Umar berwasilah dan menyandarkan, jangan ke macam-macam, aku sahabat orang yang paling dicintai penguasa alam ini. Tak jadi bertanya lagi, ciut bercipi gini. Artinya sampai mungkar nangkir pun disenggak oleh Umar. Tapi poinnya disitulah yang mau kita tangkap. Mengapa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berlakulah yang namanya wasilah, Pak. Awak ini jangan petantang petuntung, Pak. Aku ini hebat, tidak. Maka orang yang kenapa ila hadratin Nabil Mustafa? Bukan karena kita syirik, tidak. Karena Rasul itu kekasih Allah, maka siapapun yang menjadi pecinta kekasihnya Allah akan dicintai Allah gitu. Dan akan jalurnya begitu. Sama dengan para wali-wali Allah. Mengapa? Misalnya di Jawa, di Kalsel, Pak. Bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, waktu pengajian bulan lalu ya, waktu kapilah Sumut, itu baru teringat saya. Saya lama Bapak Ibu kepengen ziarah ke makamnya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, abah guru sekumpul di Martapura sana, Martapura di Banjar sana. Begitu waktu kapilah Sumut berangkat, dengan izin Allah, saya tak duga penginapan kapilah Sumut waktu MTQ nasional itu dekat 1 kilometer bisa berjalan ke makam guru apa sekumpul. Ya Allah, saya bilang, ini kuasamu ya Allah, tak terduga saya mungkin akan berjam-jam datang waktu itu, bisa jalan kaki. Dan luar biasa Bapak Ibu, begitu lagi haul itu ternyata Kabupaten Banjar itu hampir tutup, Pak. Bukan radius 1 kilo, puluhan kilo, hampir tutup ketika haul itu. Dan menariknya tradisinya begitu haul,
itu semua orang yang jualan gratis, Pak. Gratis. Bengkel-bengkel gratis. Wah, kalau mungkin di sini gawat juga tukang bengkel tuh, diposkan ya rusak mobilnya waktu haul tuh ya kan. Nah, itu gratis juga. Jadi luar biasa. Jutaan orang, Pak. Bahkan ada yang menarik waktu di situ, dan itu saya baca sebelumnya Bapak Ibu. Itu ada jamaah yang dari Papua Barat, pedalaman. Ini menunjukkan satu di antara karomah beliau. Papua pedalaman, mereka mengaji di Papua pedalaman ini. Lalu kata gurunya, "Pigilah kalian haul, ada orang ulama di Martapura, pigilah berangkat haul ke sana," kata gurunya. Begitu mereka berangkat, Bapak Ibu, itu ternyata bandara Batu itu full ketika haul itu. Begitu berangkat, karena udah jutaan orang tak bisa mereka sampailah ya macam Basilam juga lah, Sunan Ampel banyak orang jualan. Cuman ada yang menarik di situ, banyak yang jual foto Abah Guru sekumpul. Jadi tradisi mereka persis seperti rumah makan Minang tuh, yang ada foto Syekh itu, rata-rata pakai foto itu. Itu begitu juga. Hampir semua rumah di situ pakai foto itu Abah Guru sekumpul itu. Maka waktu mereka sampai ke tempat penjualan itu, karena banyak jualan, lalu bertanya yang dari Papua pedalaman ini siapa ini gitu. Ya cerita larang yang jualan ini, ya ini yang kita haulkan itu, kita peringati hari wafatnya haulnya. Begitu disebutkan Bapak mau pingsan, ini yang jamaah dari Papua itu. Kenapa mau pingsan? Ternyata selama mereka mengaji di Papua pedalaman itu, itulah yang mengajar mereka. Udah meninggal, Pak. Jangan ditanya bagaimana jalannya. Kira-kira mengapa beliau menyuruh untuk datang ke sana? Itulah untuk menutup kaji. Kira-kira. Maka para aulia itu Bapak Ibu, secara fisik aja itu, tetap mereka hidup. Maka itu yang kita sebut banyak orang berwasilah. Kalau ada orang datang ke makam wali kemudian bertabarruk, bukan syirik. Jangan kita pula latah pula syirik, tidak. Orang yang datang ke makam guru Basilam misalnya, Syekh Abdul Wahab Rokan misalnya, kemana-mana, dia datang bukan mau menyembah guru, bukan mau mengatakan itu cerita di kampung lewat busut, lewat kayu apa gitu, kayu besar itu. Apa itu kayu itu berhantu itu? Apa disebutkan? Sebutkan aja tabib datuk. Itu dulu-dulu. Bukan begitu polanya. Orang yang datang ziarah ke makam para wali itu, dia katakan, ya Allah, aku punya hajat dengan kemuliaan dan keberkahan walimu ya Allah. Walimu ya Allah, maka sampaikan hajat-hajat. Bukan dicakapinya wali itu bukan, kalau itu salah, itu syirik. Gini ya, tidak. Dia tetap berdoa pada Allah dengan keberkahan dan kemuliaan wali. Sama. Umar pun berwasilah. Kalau dikatakan nih misalnya, hei mungkar nangkir, aku nih Umar, siapa kau? Mungkin begitu. Tapi Umar tahu dia akan tak mampu membentak mungkar nangkir kalau tak bersandar pada Rasulullah. Begitu bersandar, udah selesai. Itulah namanya riwayat wasilah, mendekatkan hati. Maka kata Abah Guru sekumpul Bapak itu, kata, jika engkau tak bisa mengikuti amalan-amalan wali, jalan salah satu cepatnya untuk bisa mendekatinya adalah mencintai para wali Allah. Udah cintai, tak sanggup awak banyak kali zikir, pilihlah para wali Allah yang kita cintai, maka dia akan sampai terhubung kolbun kita dengan para wali, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kaji kita. Mudah-mudahan kaji ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan hati kita bening dan semakin dekat pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.